A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali di atas keislaman. Wa qal ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Amma ba'd, adapun setelahnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sesungguhnya sebenar-benar pembicaraan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau, keluarga dan seluruh para sahabatnya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada khutbah Jumat ini khatib mengingatkan kepada hadirin seluruhnya, tentunya setelah mengingatkan kepada diri khatib sendiri akan suatu perkara yang sangat penting, perkara yang telah diketahui oleh kebanyakan oleh kaum muslimin, kalau tidak seluruh kaum muslimin. Perkara tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah al-mahabbatu bainal muslimin wat tarahum bainahum, saling cinta mencintai antara sesama kaum muslimin, dan saling rahmat merahmati, sayang menyayangi antara sesama mereka. Sesungguhnya tauladan kita di dalam hal ini adalah para ulama salaf dari kalangan as-salafus salih, para ulama salaf yang terdahulu, terutama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, khairun nasi qarni
thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di generasiku, di zamanku, kemudian manusia setelahnya, kemudian manusia setelahnya. Di antara karakter mereka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fatah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ini kalimat memberikan konsekuensi dan kewajiban bagi kita untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berqudwah dengan beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Tentunya segala yang beliau sampaikan adalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib untuk kita menerimanya secara pasrah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka ambil dia, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah ia. Ketaatan kepada beliau sama nilainya dengan ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat orang-orang yang bersama beliau. Allah mengatakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan orang-orang yang beriman, dan semoga Allah menggolongkan kita ke dalam barisan mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepadanya. Orang-orang yang beriman, kata Allah, sifat mereka, para sahabat itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka bersikap tegas dan keras kepada orang-orang kafir, dan mereka saling menyayangi di antara sesama mereka. Mereka tegas kepada orang-orang kafir dikarenakan kekafiran yang ada pada mereka, dan mereka saling merahmati antara sesama orang-orang yang beriman. Demikianlah sifat mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya, hadhihi sifatul mu'minin. Inilah sifatnya orang-orang yang beriman. Ayyakuna ahaduhum syadidan anifan 'alal kuffar rahiman birran bil akhyar. Mereka orang-orang yang beriman bersikap tegas dan keras kepada orang-orang kafir, dan mereka saling cinta mencintai, rahmat merahmati, sayang menyayangi di antara sesama orang-orang yang beriman. Inilah jamaah sekalian yang menjadi sendi tegaknya agama kita. Inilah yang menjadi pokok dan menjadi tulang serta penegak agama kita. Tidak akan tegak agama kita kecuali dengan hal yang demikian. Saling merahmati antara sesama orang-orang yang beriman. Ketika kita tahu dia adalah orang yang beriman, maka kita cintai mereka dengan keimanan mereka. Ketika kita tahu dia adalah orang muslim yang bertauhid, maka kita harus mencintai mereka dan kita berikan kasih sayang kepada sesama mereka. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita memperhatikan bagaimana syariat kita, maka Islam berdiri di atas pondasi yang seperti ini. Nah, kalau kita melihat syariat Islam dipenuhi dengan hal yang demikian. Seorang tatkala bersin misalnya, tatkala dia mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarkannya diwajibkan untuk mendoakan dengan mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Maka ini doa yang diucapkan oleh orang yang beriman kepada saudaranya. Demikian pula syariat dan menebarkan salam di antara sesama kaum muslimin, di mana Rasulullah menyatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai antara sesama kalian. Awala adullukum ala syai'in
Idza fa'altumu tahabbtum afsyus salama bainakum. Inginkah ku kabarkan kepada kalian akan sesuatu yang kalau kalian lakukan maka itu akan menjadi sebab cinta mencintai antara sesama kalian. Tebarkanlah salam di antara sesama kalian. Tebarkanlah salam di antara sesama kalian. Tatkala saudaranya berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan orang yang beriman, berjumpa dengan saudara-saudaranya, maka Rasulullah menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu bagimu adalah sedekah, kata Nabi SAW. Dan itu menjadi hak persaudaraan antara sesama muslim, di mana di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka besuklah dia, tengoklah dia. Wa idza mata fatba'hu. Dan yang terakhir, apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ini hak seorang muslim antar muslim yang lainnya. Perhatikan jamaah sekalian, syariat kita dipenuhi dengan hal yang demikian. Menjalin hubungan persaudaraan, saling rahmat merahmati, sayang menyayangi antara sesama mereka. Bahkan di antara ibadah yang kata para ulama dia merupakan ibadatun mahdah, ibadah yang hanya kepada Allah, ibadah yang kebaikannya terpulang kepada hamba tersebut. Namun tidak lepas hal itu dari nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai yang dengannya seorang menjalin ikatan kasih sayang dan cinta antara sesama mereka. Perhatikanlah solat. Solat yang kita jalankan disyariatkan berjamaah. Padahal manakala dia jalankan sendiri di rumahnya, sah dan diterima oleh Allah. Walaupun mungkin bagi laki-laki itu menjadi kewajiban bagi dia melaksanakan solat berjamaah di masjid. Namun jamaah sekalian, tatkala Allah syariatkan solat fardu berjamaah di masjid, maka ini menunjukkan adanya nilai kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk secara berjamaah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula syariat zakat tidak lepas dari nilai-nilai hal yang demikian. Tatkala kita mengeluarkan sebagian harta kita, maka itu sebagai santunan kita untuk saudara kita. Kita pun ikut merasakan kepedihan mereka, kesedihan mereka, dan ikut membantu meringankan kesulitan-kesulitan mereka. Maka dengannya tercipta kebersamaan. Demikian pula syariat puasa. Kebersamaan juga dari perkara yang dituntut di dalam hal tersebut, sehingga kaum muslimin berpuasa bersama penguasanya dan berbuka berhari raya juga bersama penguasanya, di mana Rasulullah mengatakan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Hari berpuasa adalah hari tatkala kalian semuanya berpuasa dengan ketetapan dan keputusan penguasa pemerintah kalian, dan hari-hari raya kalian adalah hari tatkala semua kalian melakukan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha berdasarkan keputusan penguasa dan pemimpin kalian. Lihatlah, ada nilai-nilai kebersamaan. Ini menunjukkan bahwa Islam mementingkan perkara yang demikian. Islam dibangun di atas nilai-nilai persaudaraan, yang mana di antara mereka harus menjalin rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama mereka. Makanya Rasulullah menyebutkan di dalam hadis An-Nu'man ibnu Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisahari wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta mencintainya, sayang menyayanginya, lemah lembutnya bagaikan satu tubuh. Apabila sebagian tubuh mengeluh, maka yang lain juga ikut merasakan yang demikian dengan tidak bisa tidur dan demam.
Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan Nabi memperumpamakan di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman satu sama lainnya ibarat bangunan, sesama mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan Nabi bersabda dalam hadis Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Maka ini jamaah sekalian menunjukkan harusnya terjalin ikatan persaudaraan, harusnya terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Kita cinta kepada saudara kita karena keimanan yang ada pada mereka. Kita sayang kepada saudara kita karena keislaman yang ada pada mereka. Kita menjalin hubungan antara sesama mereka dengan memberikan toleransi, dengan memberikan udzur kepada saudara kita. Manakala kita lihat mereka jatuh dalam kesalahan, maka kita berikan udzur kepada mereka. Kita berikan maaf kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka jamaah sekalian, sungguh sebahagian kaum muslimin terkadang mengabaikan nilai-nilai yang seperti ini. Mereka menjalin hubungan antara sesama mereka dengan permusuhan, dengan kebencian, saling hasad dan memfitnah di antara sesama mereka. Rasulullah telah mengingatkan di dalam haditsnya, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling memfitnah, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan jangan sebahagian kalian menjual atau membeli barang yang telah dijual atau dibeli serta ditawar oleh saudara yang lainnya. Nabi SAW melarang hal yang demikian. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Dia tak boleh menzaliminya, dia tak boleh merendahkannya, dia tak boleh menghinanya. Bihasbim ri'im minasyarr ayakhira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan jelek manakala dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Al-muslim lil muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya haramun maluhu wadamuhu wa irduh. Haram harta, darah dan kehormatannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya termasuk dari dosa besar tatkala kita memberikan gangguan kepada saudara-saudara kita, gangguan kepada sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin, laki-laki dan perempuan, tanpa dosa yang telah mereka lakukan, sungguh mereka telah memikul suatu kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, man la ya'man jaruhu bawa'iqah, yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi kaum muslimin, kaum mukminin, mereka bersaudara, hendaknya terjalin rasa cinta dan kasih sayang sesama mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang saling menyayangi antara sesama mereka. Kata Nabi SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang merahmati Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka, akan menyayangi mereka. Sayangilah orang yang ada di muka bumi, niscaya Allah Ar-Rahman akan menyayangi kamu. Man la yurham, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah kita tengah berada di bulan Sya'ban. Kita tengah berada di bulan Sya'ban, bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, "Daka syahrun yaghfulun nasu anhu." Itu adalah bulan di mana manusia banyak lalai di dalamnya. Baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan yang berada di antara Rajab dan bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan dia juga bulan di mana amal-amal saleh akan diangkat oleh Allah ke hadapannya, maka aku sangat cinta manakala aku berpuasa di bulan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan ini amalan-amalan saleh adalah amalan-amalan yang utama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan khususnya di malam nisfu Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban, disebutkan di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Innallaha la yattali' lailatan nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalq illa al-musyrik wal musyahin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-hambanya khususnya di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni pada malam tersebut seluruh makhluknya kecuali dua, kata Nabi SAW, yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu orang musyrik dan al-musyahin, orang yang terjadi pertengkaran antara dia dengan saudaranya. Dalam riwayat lain dikatakan, yanzilullah ila sama'id dunya, Allah akan turun ke langit dunia fi lailatin nisf min Sya'ban, yaitu di malam nisfu Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Kata Nabi SAW, fayaghfiru li ahlil ard, maka Allah mengampuni semua penduduk bumi, illal musyahin, illal musyrik awil musyahin, kecuali dua, yang pertama musyrik dan yang kedua al musyahin, yaitu orang yang terjadi antara dia dengan saudaranya permusuhan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah mengingatkan bahwa ternyata di antara orang yang tidak diampuni oleh Allah adalah mereka yang menjalin hubungan dengan saudaranya dengan hubungan yang tidak baik, terjadi permusuhan, terjadi pertengkaran, terjadi kebencian, terjadi saling membelakangi antara sesama mereka. Maka sungguh jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang yang selamat nanti pada hari kiamat adalah mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, selamat dari penyakit-penyakit hati, selamat dari hasad, selamat dari kebencian, tidak memboikot saudaranya, tidak mendustakan saudaranya, tidak menghinakan saudaranya, tetapi mereka betul-betul mencintai saudaranya, dan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka harus membenci, maka benci mereka juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, dan menjadikan hubungan di antara sesama kaum muslimin, kaum mukminin menjadi hubungan yang terbaik, tercipta dan terjalin rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.